Rizman Sianipar melontarkan kritik pedas terhadap institusi Polri di tengah bergulirnya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Adapun Rizman mengungkap dugaan pencatutan lembaga negara hingga indikasi kuat adanya penyalahgunaan relasi kuasa dalam proses hukum. Ahli digital forensik Rizman Sianipar melontarkan kritik pedas terhadap institusi Polri di tengah bergulirnya kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rizman mengungkap 2 poin krusial yang membuatnya kecewa berat. Keduanya itu mulai dari dugaan pencatutan lembaga negara hingga indikasi kuat adanya penyalahgunaan relasi kuasa dalam proses hukum. Kekecewaan ini memuncak setelah Rizman mendatangi kantor Komnas HAM untuk melakukan klarifikasi langsung terkait prosedur gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian. Adapun poin pertama yang disoroti Rizman adalah ketidakjujuran administratif dalam 2 kali gelar perkara khusus. Yang mengklaim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri sengaja mencatut nama Komnas HAM untuk melegitimasi tindakan mereka, padahal lembaga tersebut tidak pernah hadir. Rizman menyebut informasi ini ia peroleh langsung dari Ketua Komnas HAM Anies Hidayah. Kekecewaan kedua berkaitan dengan pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di kediaman Jokowi di Solo. Rizman Sianipar mencium adanya relasi kuasa yang menyimpang karena penyidik yang menangani kasus justru terlihat hadir di rumah sang pelapor. Rizman mengonfirmasi keterlibatan pejabat tinggi kepolisian dalam pertemuan tersebut berdasarkan cerita dari pihak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang mempertanyakan profesionalisme petugas yang menurutnya tampak begitu mudah dikendalikan oleh kepentingan pihak berperkara. Menurutnya, pemandangan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin yang muncul dalam pertemuan tersebut mengonfirmasi bahwa polisi tidak lagi berdiri tegak secara independen, melainkan berada di bawah bayang-bayang kendali Solo. Sebagaimana diketahui, Rizman Sianipar merupakan 1 dari 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 7 November 2025 silam dalam laporan Jokowi dan juga sejumlah relawan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik atau fitnah buntut tudingan ijazah palsu. Ke-8 tersangka dibagi menjadi 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Namun pada Kamis 8 Januari 2026, 2 tersangka dari klaster 1 yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi yang terletak di Jalan Kutai Utara nomor 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Terlepas setelah kunjungan itu, Egy dan Damai telah terlepas dari status tersangka seusai mendapatkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya. Kini proses hukum terhadap 6 tersangka lain masih terus berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.